wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam naungan rahmat dan ampunan Allah SWT, masih dalam perlindungan Allah SWT dari segala macam mara bahaya yang bisa menimpa diri kita secara tiba-tiba, baik itu mara bahaya sesuatu yang datang dari bumi ataupun yang turun dari langit. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya dijauhkan daripada gangguan syaitan yang terkutuk, baik saat datangnya dan saat ketika telah mendekati kita. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya izin berbagi. Kali ini saya akan mengutip sebuah hadis di kitab Sahih Al-Bukhari di halaman 347. Itu di kitab yang ke-43, bab yang kedua. Di nomor hadisnya 2387, yaitu tentang masalah hutang piutang ya. Langsung saja kita baca redaksi hadisnya. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi pengingat bagi diri kita bahwasanya hutang itu akan membawa dampak yang luar biasa seperti itu pada diri kita di dunia dan di akhirat jika tidak ada inisiatif untuk melunasinya dengan cara yang baik, apalagi kalau berniat buruk, tidak berniat membayar seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh rawi hadisnya terhubung kepada sahabat Nabi Abi Hurairah atau Abu Hurairah anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala man khaza amwalan nasi yuridu adaaha adda adaaha adallah adallahu anhu wa man ahaza yuridu itlafaha atlafahullah. Jadi hadis ini pendek ya. Jadi hadisnya sahih di kitab Al-Bukhari, juga diriwayatkan oleh Akhrajahu Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini di nomor hadis 2411. Ya, kalau Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari ini dari nomor hadis 2387. Jadi man ahza amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu. Jadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang mengambil harta manusia berhutang, maksudnya itu mengambil harta manusia berhutang dengan maksud membayarnya, maka Allah akan membayarkannya untuknya. Artinya Allah akan memberikan kemudahan. Jadi siapa yang mengambil harta manusia atau berhutang ya pada harta manusia dan bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan membayarkannya atau Allah akan mempermudah orang tersebut untuk membayar hutangnya. Tapi sebalik ya, waman ahwaza yuridu itlafaha atlafahullahu. Jadi kalau sebaliknya ya, siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya, merugikannya, maka Allah akan merusak orang tersebut. Ya. Jadi kalau orang tersebut mengambil harta dengan niat merusaknya atau merugikannya atau berniat untuk tidak membayar, maka Allah akan merusak orang tersebut dan Allah akan membuat orang tersebut tidak bisa membayar hutang. Jadi kalau orang berhutang tidak bisa membayar, itu niat awalnya apa? Ya, makanya kitab Sahih Al-Bukhari ini hadis yang pertama itu terkait tentang niat. Jadi kalau misalnya niat untuk berhutang itu untuk berniat tidak membayar sudah dari awal, itu maka Allah akan membuatnya tidak bisa membayar hutang itu. Jadi niatnya itu yang menentukan itu. Maka kalau dia menduga dia tidak mau membayar atau saya tidak bisa membayar, maka akan terjadilah seperti itu. Maka kalau yang memang dalam kondisi terdesak harus berhutang, maka harus serius nanti ketika dalam pembayarannya. Jangan sampai dalam hadis yang berbeda disebutkan ya, riwayat Imam Muslim jika tidak keliru, bahwasanya orang yang berhutang itu yang tidak berniat untuk membayar dari awal itu nanti di hari kiamat dibangkitkan sebagai seorang pencuri. Itu ya. Jadi orang yang berhutang dan tidak berniat untuk membayarnya, itu sejak awal ya sudah berniat untuk tidak membayarnya, maka nanti di hari kiamat ya kalau tidak dibayar kan, sudah berniat tidak membayar dan tidak dibayar sampai dia meninggal, maka dari kiamat dia akan dibangkitkan sebagai seorang pencuri. Ya kan, nipu ya. Ya ngambilnya seperti merayu-merayu, merengek-rengek, menimbulkan alasan, tapi ketika membayar malah lebih galak dari yang menagih hutangnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat-sifat demikian, karena doa ketika kita baca di saat pagi hari atau petang hari itu doa terkait tentang masalah hutang kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Itu kita berlindung kepada Allah daripada himpitan hutang dan dari kesewenang-wenangan orang. Kalau kita minjam kepada rentenir,
nggak bisa bayar hutang, kita akan ditekan oleh orang tersebut, ya kan? Maka kesewenang-wenangan itu kita hindari, karena itu tidak nyaman. Ya, baru diketuk pintu kita udah ketakutan kalau misalnya punya hutang yang harus dibayar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.